Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai bikin kita merinding sendiri pas di malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Kampung Cinunggal di tahun 2000. Terasa seperti kampung yang baru saja sembuh dari luka panjang. Sawah-sawah masih hijau, tapi banyak rumah panggung dari kayu yang pintunya mulai goyah dan atapnya bolong. Udara pagi tetap dingin, namun isi dompet warga sudah tidak setebal dulu. Harga beras naik, harga sekolah naik, tapi penghasilan tetap segitu-gitu saja. Di salah satu sudut kampung itu, hiduplah seorang lelaki bernama Mang Darsa bersama istrinya, Nyi Iti, dan 6 orang anak yang semuanya masih sekolah. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Darsa sudah keluar rumah dengan pikulan cilok. Di pundak, suara kentongan kecil dari gerobaknya jadi penanda. Walau kadang hanya disambut tatapan lelah dari para ibu yang tidak lagi punya uang jajan untuk anak-anaknya. Setelah keliling dari kampung ke kampung, biasanya sebelum zuhur Darsa sudah kembali pulang. Tapi bukan untuk istirahat, melainkan mengambil cangkul atau alat bangunan. Ia kerja serabutan, apa saja asal dibayar, entah nyangkul sawah, membersihkan kebun, atau membantu angkut pasir di proyek kecil. Jang, tehnya habis. Gula juga tinggal dikorek, kata Nyi Iti suatu pagi, sambil menyendok sisa air dari kendi yang mulai kering. Darsa diam, matanya hanya menatap lantai dapur yang mulai rapuh. Besok, aku coba ke warung Mang Atim, mungkin masih bisa utang. Nyi Iti tidak menjawab. Ia tahu Darsa sudah tidak punya muka lagi untuk minta utang. Terakhir, warung itu malah nyindir soal bayar cicilan yang belum lunas 2 bulan. Tapi Nyi Iti juga tahu Darsa sudah kehabisan cara. Anak sulung mereka baru masuk SMP, dan yang bungsu belum genap 1 tahun. Satu-satunya penghasilan keluarga itu berasal dari pikulan cilok yang makin hari makin jarang laku. Kalau enggak cukup, ya jangan belanja dulu. Gula bisa pakai tetes tebu, gumam Darsa sambil merapikan ikatan plastik-plastik ciloknya. Anak-anak butuh makan, mereka sekolah, Kang. Kalau sakit gimana? Suara Nyi Iti mulai meninggi, tapi cepat ia kendurkan, takut anak-anak mendengar. Darsa tidak menjawab. Ia menunduk, mengambil pikulan, dan pergi tanpa pamit. Sejak 2 bulan terakhir, suasana rumah memang lebih sering dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena mulut mereka jarang bicara selain soal uang. Suatu malam, saat giliran ronda, Darsa duduk melingkar bersama 3 orang kawannya. Ujang Ganda, Ujang Rasta, dan Aceng. Mereka duduk di pos ronda dari bambu yang catnya mulai pudar. Ronda malam itu terasa berbeda. Dari jauh, Darsa sudah melihat Ujang Ganda memegang beberapa lembar uang 50.000 dengan senyum lebar. Sepi amat, Sep. Dapat warisan? Tanya Darsa setengah bercanda. Bukan warisan. Ini hasil togel, Dar, jawab Ujang Ganda bangga. Ia kibaskan uangnya ke depan wajah teman-temannya. Darsa menelan ludah. Serius? Kamu pasang berapa? 2.000, tapi tembus 2 angka. Lumayan lah, 400.000. Nomor dari mana? Ngeraba sendiri. Ujang Ganda mendekat, menunduk sedikit lalu berbisik, dari Aki Jupri. Darsa menggorniat. Aki Jupri yang suka ngurus jenazah itu? Iya. Siapa lagi? Daya kedai. Suka kasih nomor, tapi nggak semua orang dikasih. Kalau cocok, dikasih. Bayar? Tanya Aceng. Enggak, cuma bawa rokok sama kopi aja. Yang penting jangan banyak tanya. Malam itu, Darsa pulang lebih larut dari biasanya. Di sepanjang jalan, pikirannya bercabang. Di rumah, ia buka kantong celana, menghitung koin dan uang 1000-an yang masih tersisa. Nyi Iti menatap dari dapur, melihat gelagat suaminya yang makin hari makin aneh. Darsa semakin sering pergi malam-malam dan pulang terlambat. Kadang bau rokoknya beda, kadang bajunya lembab seperti baru dari tempat jauh. Kang, kamu tadi dari mana? Tanya Nyi Iti saat mereka sudah di kamar. Ronda, biasa. Ronda kok bawa uang segitu? Mata Nyi Iti menatap ke arah kantong celana Darsa yang belum sempat dikosongkan. Dikasih Ujang Ganda, dia menang togel, traktir rokok dan mie rebus. Nyi Iti mendekat. Kamu jangan ikut-ikutan ya, Kang. Judi itu nggak ada habisnya. Kita sudah miskin, jangan ditambah dosa. Darsa kesal, tapi ia menahan. Aku tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Kalau tahu, jangan simpan uang diam-diam. Tadi anak kita nanya, kenapa ayahnya sekarang pelit? Darsa tidak membalas. Aek membalik badan, mematikan lampu,
dan memejamkan mata. Tapi otaknya terus berpikir soal Aki Jupri. Besoknya, Darsa tidak langsung jualan. Ia mengantar anak-anak ke sekolah dulu, lalu duduk di saung dekat lapangan, menatap sawah yang kering. Temannya, Ujang Rasta, lewat dengan sepeda. Mau ke Aki Jupri? Tanya Ujang Rasta, seperti tahu isi kepala Darsa. Darsa pura-pura tidak dengar, tapi kakinya sudah bergerak ke arah jalan yang mengarah ke rumah Aki Jupri. Di rumah, Aki Jupri sedang menyapu halaman. Orang tua itu mengenakan baju lusuh. Dan Darsa menghampiri dengan sopan, memberi salam. Ada perlu apa, Jang? Tanya Aki tanpa menoleh. Saya cuma mau tanya-tanya soal itu, Ki. Soal apa? Soal... No? Aki berhenti menyapu. Jang, judi itu haram. Banyak yang datang ke sini minta nomor. Saya nggak kasih kalau orang itu Islam. Tapi, Ki, Ujang ini Muslim kan? Darsa mengangguk pelan. Sudah, pulang aja. Darsa masih berdiri. Suara anak-anak mengaji dari musala kecil di seberang jalan, seperti mengejek keberaniannya. Tapi suara Ujang ganda semalam lebih keras di kepalanya. 400.000 hanya dari 2 angka. Kalau saya nggak minta gratis, Ki, saya bisa bayar. Cilok, saya bawa nanti. Aki Jupri menatap tajam. Kamu nekat sekali. Kalau sampai dapat, jangan salahkan siapa-siapa. Saya cuma kasih jalan. Kamu yang pilih sendiri mau kemana. Darsa mengangguk, meski belum tahu benar apa maksud kalimat itu. Malam berikutnya, Nyi Iti melihat suaminya menyisihkan sebagian uang hasil jualan ke dalam kaleng bekas biskuit. Buat apa itu, Kang? Buat beli bahan besok. Besok kan masih ada stok. Jangan banyak tanya. Nyi Iti diam. Tapi perasaannya tidak tenang. Sejak suaminya sering menyendiri, rumah itu terasa lebih sunyi. Anak-anak pun mulai merasa Darsa tak seperti dulu. Tak ada lagi candaan, tak ada lagi pelukan di pagi hari. Dan malam itu, Darsa duduk sendiri di belakang rumah, menatap bulan yang menggantung rendah. Di tangannya, kertas kosong yang entah dari siapa. Ia belum tahu angka apa yang akan diisi, tapi pikirannya sudah bulat. Bagi Darsa, ini bukan soal dosa, ini soal bertahan hidup. Ia mendekap lutut, menunggu waktu, sambil berbisik pada dirinya sendiri. Sekali saja, hanya sekali. Tapi terus berjalan, dan suara dari dalam rumah perlahan hilang. Yang tersisa hanya suara jangkrik dan degup jantungnya yang belum berhenti. Suara jangkrik masih terdengar dari belakang rumah ketika Mang Darsa duduk membungkuk, memandangi kaleng bekas biskuit yang di dalamnya tersimpan uang receh, hasil menyisihkan dari jualan cilok. Kaleng itu kini terasa berat di tangannya. Ia masih terdiam, menimbang kata-kata Aki Jupri, yang siang tadi menolak memberinya nomor dengan alasan dirinya seorang Muslim. Tapi penolakan itu justru membuat keinginan Darsa semakin kuat. Ia tahu resikonya, tapi lebih takut melihat anak-anaknya tidak bisa sekolah karena tak punya uang. Di benaknya, bukan lagi soal judi, ini tentang menyambung hidup. Pagi harinya, Darsa tetap berjualan seperti biasa, meski pikirannya tidak tenang. Ia melayani pembeli dengan senyum tipis, tapi pandangannya kosong. Sesekali ia mencatat hasil jualan dalam hati, memastikan cukup untuk belanja bahan besok. Sepanjang hari itu, ia tidak banyak bicara. Bahkan kepada Nyi Iti pun, hanya menjawab sepatah dua patah kata. Malam mulai turun, ketika Darsa menaruh pikulan di dapur membiusu koki, lalu duduk di ruang tengah pura-pura, membaca koran usang. Nyi Iti yang tengah menidurkan anak bungsu mendekatinya. Kang, nanti malam ronda lagi. Enggak, sekarang bukan jadwalku. Kalau gitu jangan keluar rumah malam-malam lagi. Anak-anak udah pada nanya, ayahnya kok sering gak ada malam hari? Darsa hanya mengangguk. Ia tidak sanggup menatap wajah istrinya. Pukul 9 lewat, Nyi Iti dan anak-anak mulai masuk kamar. Darsa memastikan semua tertidur sebelum mengambil plastik hitam kecil berisi sejumput kemenyan dan senter dari rak. Belakang, ia keluar lewat pintu dapur tanpa suara. Malam itu bulan hampir penuh. Udara dingin menusuk kulit saat Darsa menyusuri jalan setapak di antara kebun, menuju pemakaman umum Cinunggal. Jalur itu memang sering dilewati warga, tapi tidak pernah seorang diri di jam seperti ini. Langkah kakinya teratur, tapi setiap derapnya membuat rambut-rambut basah bersuara. Setibanya di gapura pemakaman, Darsa berdiri sejenak. Center Castle, cahaya kuning temaram itu hanya mampu menerangi beberapa langkah ke depan. Nisan-nisan kayu dan batu tampak berjajar tak beraturan. Darsa menurunkan anglo kecil dari kantongnya, mengisi dengan arang kering dan membakar kemenyan. Asap putih mulai naik perlahan, membawa bau menyengat. Ia duduk bersila seperti yang diperintahkan. Aki Jupri kemarin sore
saat ia kembali datang ke rumahnya. Meski awalnya menolak, Aki akhirnya luluh, tapi syaratnya tidak ringan. Pergi ke pemakaman tengah malam, keliling membaca mantra, lalu mengambil satu nisan yang terasa cocok tanpa tangan, hanya dengan mulut. Darsa mulai berjalan perlahan, sambil membawa anglo yang mengepulkan asap. Tangan kirinya menggenggam senter, tangan kanannya kosong. Ia mengelilingi pemakaman, membaca pelen-pelen mantra yang diajarkan Aki. Tidak ada suara selain dari langkah kakinya dan daun-daun yang digeser angin. Satu putaran dia lalui tanpa kejadian. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Keringat dingin mengalir dari pelipis, meski udara malam begitu sejuk. Ia kembali memutar jalur. Matanya mulai main kari-kari, memperhatikan setiap nisan di ujung barisan makam. Tepat di tengah area pemakaman, satu nisan kayu tampak miring ke kanan. Awalnya Darsa mengira karena tertiup angin, tapi saat sorotan senter menatapnya lebih jelas, nisan itu bergerak bukan hanya miring, tapi seperti gemetar sendiri. Darsa berdiri terpaku, seluruh tubuhnya kaku, tapi suara Aki Jupri terngiang di kepalanya. Kalau nisan itu bergerak sendiri, berarti itu yang berjodoh. Ia mendekat pelan-pelan. Di dekat nisan itu, Darsa melihat nama yang tertulis samar, Jajang. Almarhum Jajang baru dikuburkan 2 minggu lalu karena kecelakaan. Mulut Darsa mengering, tapi ia tetap mendekat, berlutut di depan nisan, menurunkan senter ke tanah, lalu membuka mulut. Ujung nisan kayu yang runcing itu, ia gigit pelan, lalu perlahan ia angkat. Beratnya tidak seberapa, tapi rasa takut membuat giginya gemetar. Ia berdiri, menggigit nisan, tangan kanan memegang anglo, tangan kiri senter. Ia mundur 10 langkah, seperti instruksi Aki. Baru setelah itu berbalik, dan berjalan cepat keluar dari area makam. Baru beberapa langkah meninggalkan gapura, suara lirih terdengar dari arah belakang. Suara itu seperti berbisik, memanggil namanya. Darsa, lirih tapi jelas. Darsa tidak berani menoleh. Ia menggigit nisan lebih erat, mempercepat langkah, hingga hampir berlari. Setibanya di rumah, Darsa masuk lewat pintu belakang, semua penghuni rumah masih terlelap. Ia langsung masuk kamar, mengangkat kasur, dan menyelipkan nisan kayu itu di bawahnya. Ia lalu menuju kamar mandi, membasuh wajah dan kaki, lalu mengambil air wudhu seperti pesan Aki Jupri sebelum ritual dimulai. Kembali ke kamar, ia berbaring dengan dada yang masih berdegup keras. Darsa. Suara itu muncul lagi, tapi kali ini dari dalam pikirannya. Ia menutup mata rapat-rapat, mencoba tidur. Namun malam itu justru membawanya ke dalam mimpi yang tidak biasa. Dalam tidurnya, Darsa berdiri di tengah pemakaman. Asap putih mengepul di sekeliling. Di depannya, sosok pocong dengan wajah rusak berdiri menatap tajam. Darsa kenal wajah itu. Itu Jajang. Mang Darsa, kembalikan nisanku. Suara pocong itu berat dan lambat. Bola matanya sudah hampir keluar dari rongga. Mulutnya bergerak-gerak seperti hendak mengunyah. Darsa menahan takut, tapi ia sadar ini mimpi. Ia berani menjawab, saya akan kembalikan. Tapi kasih saya 4 angka. Yang pasti, tembus. Pocong itu menggertakkan gigi. Tubuhnya bergetar, seolah hendak menerkam Darsa. Tapi tiba-tiba, terdorong mundur oleh sesuatu yang tidak terlihat. Darsa menduga itu efek mantra Aki Jupri. Pocong Jajang kembali berdiri, diam. Beberapa detik, lalu menyebut 4 angka pelan-pelan. Darsa langsung terbangun. Peluh membasahi tubuhnya. Ia bangkit, duduk diam beberapa menit, menatap lantai yang dingin. Nyi Iti terlelap di sebelahnya, tidak tahu apapun. Darsa memegang dada, mencoba mengatur napas. Ia tidak tahu harus senang atau takut, tapi angka-angka itu masih jelas di kepala. Pagi belum datang, tapi langit sudah kelabu. Darsa masih duduk, tak bergerak. Ia belum siap bicara ke siapapun, termasuk ke istrinya sendiri. Ia juga belum siap mengambil nisan itu dan mengembalikannya. Tapi satu hal yang jelas, angka-angka itu terus berdengung di telinganya. Mang Darsa masih duduk di tepi ranjang ketika suara azan subuh terdengar dari musala kecil di ujung gang. Matanya berat, tapi pikirannya belum tenang sejak mimpi itu. 4 angka dari Jajang masih jelas terbayang. Ia menatap kasur yang di bawahnya. Tersimpan nisan kayu yang ia gigit langsung dari makam semalam. Tangan Darsa gemetar ketika menyentuh saku celananya. Ia mencatat angka itu di sobekan kertas kecil, lalu menyelipkannya ke dalam dompet. Ia belum tahu pasti akan dipasang atau tidak, tapi pikirannya condong ke satu arah. Menjelang siang, setelah menjual cilok seperti biasa, Darsa pergi ke rumah Abah Oyon, salah satu bandar togel kecil di kampungnya. Dengan suara pelan, ia menyebut 4 angka yang diberikan pocong Jajang.
4 angka sekaligus? Mau pasang berapa, Dar? Tanya Abah Oyon sambil mencatat. 50.000. Jawab Darsa cepat. Beberapa orang yang duduk di sana melirik. Kegat. Jumlah itu terlalu besar untuk orang seperti Darsa. Keesokan harinya, saat Darsa baru saja menyiapkan bahan cilok, Ujang Ganda datang tergopo-gopo ke rumahnya. Dar, nomor kamu tembus semua. 4 angka. Tembus! Suara Ujang menggema di depan rumah, membuat Darsa terdiam sejenak. Nyi Iti, yang sedang menjemur baju, ikut mendekat. Tembus apaan, Jang? Tanya Nyi Iti. Ujang menjawab singkat. Nomor togel, 4 angka yang Dar pasang semua keluar. Darsa masuk ke dalam rumah, mengambil dompet dengan tangan yang masih gemetar. Ia tak menjawab pertanyaan istrinya, hanya menatap lantai seperti kehilangan arah. Beberapa jam kemudian, Darsa kembali dari rumah Abah Oyon dengan membawa uang belasan juta dalam kantong plastik hitam. Ia menyembunyikan uang itu di bawah tumpukan baju, lalu duduk sendiri di kamar sambil memejamkan mata. Tapi ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Malam harinya, sekitar pukul 9, Nyi Iti mulai membereskan mainan anak-anak di ruang tengah. Darsa sedang duduk di luar, merokok sambil memandangi jalanan sepi. Anak-anak sudah mulai tidur satu per satu. Tapi belum genap jam 10, ketukan keras mengguncang pintu depan. Duk, dak, dak. Suara keras itu terdengar seperti ditonjok benda berat. Nyi Iti mendekat ke pintu, menyangka ada tamu. Siapa? Tanyanya sambil mengintip lewat celah. Tidak ada jawaban. Lalu suara itu muncul lagi, kali ini disertai suara pelan memanggil-manggil, Darsa, Darsa. Buka pintunya. Suara itu berat dan serak, seperti keluar dari tenggorokan yang rusak. Nyi Iti mundur 1 langkah. Siapa itu? Mang Darsa lagi di luar. Jangan main-main, ia berteriak sambil menahan gemetar. Ketika suara mengetuk berhenti, jendela kamar anak-anak malah yang diketuk dari luar. Anak-anak terbangun, satu persatu, menangis karena suara keras dan hawa aneh yang masuk ke dalam rumah. Kang Darsa, cepat, ke dalam! Ini, ada yang ketok jendela, teriak Nyi Iti dari dalam rumah. Darsa berlari masuk, tapi belum sampai ke pintu utama, pintu itu terdorong kuat hingga terbuka lebar. Sosok putih berdiri di ambang pintu, dengan kepala tertekuk dan wajah rusak. Pocong itu berdiri diam, lalu mendongak, menatap lurus ke arah keluarga yang membeku di ruang tengah. Jeritan anak-anak membahana. Nyi Iti memeluk si bungsu, mengajak ke 6 anaknya ke sudut ruangan. Darsa tak bisa bicara. Malut Nia kaku, lututnya lemas. Ia melihat jelas, wajah pocong itu adalah wajah Jajang. Beberapa detik kemudian, sosok pocong itu melompat ke depan dan menendang pintu sekali lagi hingga membentur dinding. Jeritan makin keras. Tetangga mulai berdatangan, tapi saat pintu dibuka dari luar oleh Shio Oda dan suaminya, sosok itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya bau anyir dan ceceran tanah merah di lantai teras. Shio Oda, saya numpang nginep. Saya cek. Anak-anak juga ketakutan, pinta Nyi Iti sambil menggendong si bungsu. Shio Oda mengangguk cepat, lalu membawa keluarga Darsa mengungsi ke rumahnya. Malam itu, Darsa tidak ikut. Ia kembali masuk rumah, duduk di ruang tengah, memandangi tanah merah yang belum sempat dibersihkan. Ia tahu siapa yang datang. Ia tahu kan datang, tapi ia tidak tahu harus apa. Pelan-pelan, ia angkat kasur dan melihat nisan kayu Jajang masih tergeletak di bawah. Ia mencium bau tanah dari kayu itu. Pagi harinya, setelah memastikan Nyi Iti dan anak-anak aman di rumah Shio Oda, Darsa berjalan cepat menuju rumah Aki Jupri. Aki sedang duduk di beranda sambil menyeduh kopi. Ki, pocong Jajang datang semalam ke rumah saya, ucap Darsa tanpa basa-basi. Aki Jupri menoleh tajam. Nisannya belum kau kembalikan? Darsa mengangguk pelan. Saya lupa Ki, saya takut. Tapi semalam dia datang, di depan anak-anak, di depan istri saya. Aki langsung berdiri. Kamu gila, sudah dibilang, setelah dapat nomor, langsung kembalikan nisan. Sekarang dia ngamuk, ayo, sekarang juga kita ke makam. Sahur itu juga, mereka berdua berjalan ke pemakaman. Di tangan Darsa, tergenggam nisan, Jajang yang ia bungkus dengan kain. Setibanya di makam, mereka langsung menuju pusara Jajang. Darsa membuka bungkusnya, menancapkan kembali nisan itu ke tempat semula. Aki Jupri menaburkan kembang dan membakar kemenyan. Selama proses itu, Darsa tidak berani melihat sekeliling. Tapi dari ujung matanya, ia melihat satu sosok berdiri di bawah pohon besar di sudut makam. Sosok putih,
diam, hanya berdiri, tidak bergerak. Setelah selesai, Aki Jupri menepuk bahu Darsa. Sudah, dia tidak akan ganggu lagi. Tapi ingat, jangan main-main dengan urusan ini. Sekali saja kau melanggar, tidak akan ada yang bisa bantu. Darsa tidak menjawab. Ia hanya menatap Nisan yang kini sudah kembali ke tempatnya. Hatinya belum tenang, pikirannya masih kacau. Di jalan pulang, Darsa terus memikirkan satu hal, bagaimana ia akan menjelaskan semua ini ke Nyi Iti. Bagaimana ia bisa bilang bahwa arwah Jajang datang karena dirinya sendiri yang memancingnya. Tapi ia tahu, saat itu bukan waktunya bicara. Rumahnya belum bersih, anak-anaknya belum berani pulang, dan dirinya sendiri belum yakin bisa tidur malam ini. Rumah Mang Darsa belum sepenuhnya pulih dari kejadian malam itu. Meski nisan Jajang telah dikembalikan dan gangguan tidak terulang, Nyi Iti masih sering gelisah jika malam tiba. Anak-anak pun belum berani tidur sendirian. Bau tanah yang dulu menyengat di teras perlahan hilang, tapi ketegangan di dalam rumah masih terasa. Darsa sendiri tak banyak bicara. Ia kembali berjualan cilok, menyimpan sebagian uang kemenangannya, dan tak lagi bicara soal togel. Tapi dalam diam, pikirannya tetap gelisah. Setiap lewat depan makam Jajang, ia memilih menunduk. Beberapa bulan berlalu, musim hujan mulai turun sesekali, dan sungai Citandui jadi lebih ramai dikunjungi pemancing. Suatu sore, Ujang Rasta datang ke rumah Darsa, membawa 2 batang joran dan bungkusan umpan. Dar, ikut mancing yuk, katanya. Sekarang musim bebeong. Si Jejen kemarin dapat 5 ekor gede-gede. Darsa ragu sejenak, tapi ia butuh pelepasan. Sudah lama tidak keluar malam. Ia menoleh ke arah Nyi Iti yang sedang menidurkan si bungsu. Ke sungai sebentar, Iti, sama Ujang, katanya pelan. Nyi Iti tidak menjawab langsung. Wajahnya masih datar, tapi akhirnya mengangguk. Jangan lama-lama, maghrib udah lewat. Mereka berdua berangkat naik motor butut milik Ujang Rasta. Jalan menuju Citandui masih licin sisa hujan kemarin. Setelah memarkirkan motor di tepi kebun, mereka mulai menyusuri pinggiran sungai yang sepi. Darsa memilih ke arah hilir, sedangkan Ujang ke arah hulu. Nanti ketemu lagi di tempat motor, pesan Ujang sambil melambaikan tangan. Darsa berjalan sendiri menyusuri tebing sungai. Ia tiba di bawah pohon loa besar yang batangnya doyong ke arah air. Tempat itu memang sunyi dan agak tersembunyi. Batu besar di bawahnya cocok untuk duduk memancing. Ia duduk, menyiapkan umpan, lalu melempar kail ke arah arus yang tenang. Tak butuh waktu lama, seekor ikan bebeong sebesar lengan menyambar umpannya. Nah, ini baru namanya mancing, gumam Darsa senang. Ia masukkan ikan ke dalam koja, lalu melempar kail lagi. 1 demi 1, bebeong masuk ke koja. Darsa lupa waktu. Langit makin gelap, tapi ia masih asyik duduk. Tiba-tiba, suara batuk lirih terdengar dari balik pohon. Batuknya pelan, tapi jelas berasal dari orang tua. Darsa menoleh cepat. Di antara semak dan akar pohon, berdirilah seorang nenek tua. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan kebaya merah yang sudah kusam, dan kain putih lusuh menutupi tubuh bagian bawahnya. Wajahnya keriput, tapi yang paling mencolok adalah borok-borok besar di pipi dan lehernya, mengeluarkan cairan kuning yang menetes perlahan. Bau anyir menyengat menghantam hidung Darsa. Nak, boleh nenek minta 1 ikannya? Suara nenek itu pelan dan datar. Darsa terdiam. Tangannya menggenggam joran erat-erat. Nenek siapa? Dari mana? Ambil 1 aja ya. Buat. Tanpa menunggu jawaban, nenek itu melangkah pelan mendekati koja. Kakinya gemetar, tapi langkahnya pasti. Darsa melangkah mundur. Napasnya memburu. Ia belum bisa bicara, hanya menggeleng pelan. Nak Darsa, kamu mau rezeki banyak? Tanya Nek. Itu tiba-tiba, Darsa makin kaku. Nenek tahu nama saya? Kalau kamu mau, nenek bisa bantu, emas, uang, apapun. Tapi nenek nitip 1 hal kecil aja. Apa maksudnya? Titip penyakit, cuma itu. Gantinya semua akan datang ke kamu. Darsa tak tahan lagi. Ia mundur 2 langkah, lalu lari menyusuri jalur datangnya. Napasnya terengah. Suara nenek itu masih terdengar samar di belakang, seperti tertawa pelan. Jalan setapak gelap dan licin, tapi Darsa tak peduli. Ia ingin segera sampai ke tempat motor. Begitu melihat cahaya senter Ujang dari kejauhan, Darsa langsung berteriak. Ujang Rasta kaget melihat Darsa enggyo senggosen, mukanya pucat. Kenapa? Dapat ular? Tanya Ujang. Darsa menelan ludah. Tadi di bawah pohon loa, ada nenek-nenek aneh. Bau banget. Minta ikan?
tiba-tiba nawarin kekayaan, tapi wajahnya penuh borok. Serem, Jang? Wajah Ujang langsung berubah. Ia diam sejenak, lalu menepuk bahu Darsa. Kamu tahu nggak? Dulu ada yang pernah mancing di bawah pohon loa juga. Namanya Mang Eman. Katanya dia juga ketemu nenek begitu. Besoknya, mayatnya ditemukan mengambang di aliran sungai. Darsa membeku. Kamu serius? Orang kampung sini tahu. Kumaeng. Semua percaya. Sejak itu, pohon loa itu jarang didatangi. Aku nggak nyangka kamu malah duduk di situ. Perjalanan pulang jadi sunyi. Darsa duduk membungkuk di boncengan, memeluk koja berisi bebeong, tapi pikirannya kosong. Bau anyir dari borok nenek itu masih melekat di hidung. Matanya sulit terpejam, meski tubuhnya lelah. Begitu sampai rumah, Nyi Iti menyambut dengan tatapan curiga. Kang, kenapa mukanya pucat? Capek, jawab Darsa singkat, lalu masuk ke kamar. Tapi malam itu Darsa tidak benar-benar tidur. Di dalam gelap, matanya terus mengarah ke langit-langit. Ia memejamkan mata, tapi justru wajah nenek borok itu muncul. Ketika membuka mata, napasnya malah tercekat. Entah berapa kali ia mengigau, menyebut nama yang bahkan tidak ia tahu. Malam berganti, tapi wajah nenek itu tidak hilang dari ingatannya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Mang Darsa terbangun dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Suara nenek itu kembali terdengar di mimpinya. Tawaran harta disertai tatapan mata penuh borok dan senyum dingin membuat tidur Darsa selalu berantakan. Nafasnya terengah. Ia duduk di pinggir ranjang, menatap Nyi Iti yang masih tertidur memeluk si bungsu. Darsa tahu kalau terus begini, pikirannya akan hancur. Ia harus mencari jawaban. Pagi harinya selepas berjualan sebentar, Darsa langsung menuju ke rumah Aki Jupri. Langkahnya cepat, pikirannya kacau. Setibanya di sana, Aki Jupri sedang menyapu halaman. Wajah tua itu langsung berubah serius saat melihat Darsa. Ada apa lagi kamu kesini? Tanya Aki sambil menurunkan sapunya. Saya mau cerita Ki, soal mimpi saya. Darsa menceritakan semuanya. Dari kejadian di bawah pohon loa, penampakan nenek borok, sampai mimpi-mimpi yang selalu datang tiap malam. Aki Jupri tak banyak menyela, hanya mendengarkan sambil duduk di kursi bambu depan rumah. Tapi ketika Darsa menyebut pakaian nenek itu kebaya merah, kain putih, sanggul rapi mata, Aki langsung menatap tajam. Itu Nini Towok, ucap Aki pelan. Nini apa Ki? Nini Towok, bukan manusia, bukan hantu biasa, dia jin pesugihan, yang bisa kasih emas, uang, kekayaan, tapi bukan cuma-cuma. Darsa terdiam, kepalanya menunduk. Aki Jupri melanjutkan. Itu namanya pesugihan nyupang borok. Kau memang bisa kaya, tapi tubuhmu akan dititipi penyakit. Borok-borok yang gak bisa sembuh sampai kamu mati. Darsa mengangkat wajah. Saya mau Ki, tolong bantu saya ketemu dia. Saya siap. Sekali saja, Aki Jupri geleng kepala. Itu bukan mainan. Dosa pesugihan lebih berat dari judi. Kau tahu akibatnya. Saya tahu Ki, tapi saya juga tahu rasanya nggak bisa ngasih makan anak. Nggak bisa bayar uang sekolah. Saya nggak kuat. Tolong Ki. Aki diam lama. Tangannya menggenggam lutut. Wajahnya menunjukkan keraguan. Tapi akhirnya ia berdiri. Kalau kamu benar-benar mau, ada syaratnya. Syaratnya nggak gampang. Darsa mengangguk cepat. Apa saja Ki? Saya cari. Aki masuk ke dalam rumah. Lalu kembali membawa secari kertas dan menyebut satu persatu. Ayam jago putih, kembang 7 rupa, kopi pahit, rokok kretek, bubuk kemenyan, minyak kelapa tua, nasi putih, dan segenggam uang logam. Semua harus dibawa saat malam perjanjian. Darsa mencatat semuanya. Ia pamit dengan wajah serius, lalu mulai bergerak cepat. Ayam jago putih bukan barang murah. Ia tahu tempat langganan pedagang ayam keliling, Mang Dikin, yang kadang menjual ayam hias. Ia datangi Mang Dikin di pasar sore dan bertanya, ada ayam jago putih nggak Mang? Yang utuh? Nggak, belang. Mang Dikin tertawa. Langka, dar, tapi seminggu lagi ada. Aku kabarin kalau udah sampai. Berapapun harganya, saya ambil, jawab Darsa tegas. Selama seminggu, Darsa sibuk mencari sesajen lain di pasar kota. Ia harus bolak-balik sembunyi-sembunyi supaya Nyi Iti tidak curiga. Tapi uang yang dikeluarkan cukup besar. Belanja Rama. Jadi berkurang. Anak-anak mulai protes karena lauk makin sering hanya tempe goreng. Nyi Iti pun curiga. Suatu malam, Nyi Iti mengintip dari balik pintu dapur ketika Darsa merapikan sesajen di sudut lemari. Ia melihat tumpukan bunga, sebungkus kemenyan, dan botol kecil berisi minyak.
Kang, ini semua buat apa? Darsa kaget. Enggak, ini buat syukuran. Syukuran apa? Anak ulang tahun juga belum? Jangan bohong lagi, Kang. Sekarang banyak duit, tapi rumah makin sepi. Kamu beli ayam mahal juga katanya. Buat apa? Udahlah, jangan ikut campur dulu. Nanti juga kamu tahu, jawab Darsa sambil menunduk. Nyi Iti makin kesal. Kang, kamu jangan main-main sama yang gak jelas. Aku tahu kamu bukan orang yang gampang nyerah. Tapi sekarang kamu berubah, aku bisa rusak. Kamu sembunyiin sesuatu. Darsa tak menjawab. Ia hanya masuk ke kamar, meninggalkan Nyi Iti yang berdiri diam di dapur. Suasana rumah makin dingin. Enak-enak. Yang melihat kedua orang tuanya tak saling bicara, jadi ikut diam. 1 minggu kemudian, Mang Dikin datang membawa ayam jago putih. Bulunya bersih, ekornya panjang, dan matanya merah terang. Darsa menyerahkan uang tanpa menawar. Ayam itu dimasukkan ke keranjang dan disembunyikan di kandang belakang rumah. Malam makin dekat. Semua sesajen sudah siap, tapi hubungan Darsa dan Nyi Iti makin jauh. Mereka hampir tak bicara. Darsa lebih sering tidur di ruang tengah, berpura-pura sibuk. Tapi malam-malamnya tetap dipenuhi bayangan wajah nenek borok itu yang terus memanggilnya. Di dalam hati, Darsa tahu dia sudah terlalu jauh untuk mundur. Tapi ia juga sadar, tak satu pun dari semua ini bisa ia ceritakan ke istrinya. Ketegangan di rumah Mang Darsa makin terasa. Nyi Iti makin diam, sementara Darsa jarang tidur di kamar. Ayam putih disimpan di kandang belakang. Sesajen sudah tersusun di dalam keranjang yang dilapisi kain putih. Malam Rabu itu akhirnya tiba. Usai Isya, Darsa diam-diam mengenakan jaket lusuhnya dan mengambil keranjang berisi sesajen. Ia tahu Nyi Iti melihat gerak-geriknya, tapi tidak ada satu kata pun terucap dari mulut istrinya. Saat keluar rumah, Nyi Iti hanya menatap punggung Darsa. Dari balik jendela dapur dengan wajah tegang, Aki Jupri sudah menunggu di ujung jalan. Mereka berangkat naik motor pinjaman menuju arah Sungai Citandui. Perjalanan sepi dan udara malam terasa lebih lembab dari biasanya. Setibanya di parkiran, mereka turun dan berjalan kaki menembus kebun, menuju pohon loa besar yang berdiri miring di pinggir sungai. Tanah basah dan gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang separuh tertutup awan. Sesampainya di bawah pohon, Aki Jupri menunjuk ke arah batu besar tempat Darsa dulu pertama kali melihat nenek tua itu. Taruh semua sesajen di sana. Ingat urutannya. Jangan asal letak. Ayam disembelih terakhir, darahnya diteteskan ke kembang. Nanti setelah selesai, kamu tinggal sendiri di sini. Nenek itu akan datang sendiri. Ki, saya harus ngomong apa? Tanya Darsa pelan. Kamu tinggal panggil namanya. Nini Towo, ucap pelan 3 kali. Setelah itu, kamu diam. Jangan banyak tanya. Kalau dia tanya, jawab. Kalau dia kasih syarat, dengar baik-baik. Jangan coba-coba tawar. Darsa mengangguk. Tangannya mulai sibuk mengatur sesajen di atas batu. Ada nasi putih, kopi pahit, rokok kretek, kembang 7 rupa, bubuk kemenyan, dan beberapa keping uang logam. Ayam jago putih diletakkan di samping batu, kakinya diikat, matanya melotot tajam. Setelah semuanya selesai, Aki Jupri melangkah mundur. Aki tinggal. Kalau sudah selesai, kamu pulang sendiri. Jangan panggil-panggil Aki. Nenek itu nggak suka dicampuri orang lain. Tanpa jawaban, Aki berjalan pelan ke arah semak-semak dan menghilang di balik gelap. Darsa duduk bersila di depan batu. Ia mulai mengucapkan pelan, Nini Towok, Nini Towok, Nini Towok. Suara aliran sungai terdengar samar di kejauhan. Tapi udara di sekitar pohon loa terasa berat dan lembab. Belum 5 menit, bau busuk yang dulu pernah ia cium kembali muncul, lebih menyengat dari sebelumnya. Darsa menutup hidungnya, tapi tidak bisa menghindar dari rasa mual. Suara batuk pelan terdengar dari atas pohon. Darsa mendongak. Sosok nenek tua itu perlahan muncul di antara dahan, duduk mencangkung di atas cabang yang melengkung. Kebaya merahnya kusam, kain putihnya robek-robek, wajahnya penuh borok, dan cairan bening menetes dari pipinya. Nak Darsa, akhirnya kamu datang juga, ucap Nini Towok sambil terkekeh. Saya datang, Nek, seperti yang nenek minta, jawab Darsa pelan. Nenek tahu kamu susah, mau uang, ya? Nenek itu melompat turun perlahan dari pohon, lalu duduk di batu besar, di samping sesajen yang tadi disusun. Tangannya gemetar, tapi cekatan. Ia mulai mengendus sesajen satu persatu. Semua sudah lengkap, ayamnya juga bagus. Nenek itu meraih ayam putih, lalu dengan satu gerakan, menyembelihnya menggunakan kuku panjangnya sendiri. Darah segar mengucur dan diteteskan ke atas kembang. Ayam itu masih bergerak-gerak,
tapi kemudian diam. Nenek kasih kamu ini Yukapnia Sambi. Membuka buntalan kain hitam dari balik kebayanya. Di dalamnya ada emas perhiasan, gepokan uang kertas, dan koin-koin perak tua. Tangan Darsa gemetar saat menerima buntalan itu. Tapi kamu harus janji, lanjut nenek itu, tiap malam Jumat, kamu harus nyesajen lagi di rumahmu. Di tempat yang khusus, jangan sampai lupa. Dan satu lagi, Darsa menelan ludah. Apa nek? Tubuhmu mulai malam ini akan mulai berubah. Borok akan muncul di tangan, kaki, kadang di dada. Jangan coba-coba obati. Itu milik nenek. Darsa mengangguk pelan. Matanya tidak bisa lepas dari buntalan harta yang sekarang berada di pangkuannya. Ia tahu, sejak malam ini, hidupnya tidak akan sama. Beberapa menit kemudian, bau busuk mulai menghilang. Nenek itu berdiri, berjalan mundur ke balik pohon, lalu menghilang di antara semak-semak gelap. Darsa masih duduk beberapa saat, lalu mengemasi sisa sesajen, membawa buntalan aratorat dan berjalan pulang seorang diri. Saat tiba di rumah, waktu hampir masuk tengah malam, ia mengetuk pelan pintu dapur. Nyi Iti membukakan pintu dengan wajah kaget. Kang, dari mana? Itu buntalan apa? Darsa tidak langsung menjawab. Ia masuk ke kamar, duduk di ranjang, lalu membuka kain hitam itu perlahan. Cahaya lampu temaram menerangi kilauan emas dan uang yang tak sedikit. Nyi Iti terperangah. Astagfirullah. Ini dari mana? Darsa menarik napas. Dari Nini Towok. Aku ngaku sekarang, Ti. Aku udah ikut pesugihan. Nai It Monder. Selangkah, pesugihan. Akang tumbalkan siapa? Nggak ada yang ditumbalin. Tapi aku harus siap. Tubuhku bakal kena borok. Dan tiap malam Jumat, harusnya sajen. Nyi Iti terduduk. Air matanya menetes. Ia menatap suaminya dengan campur aduk. Takut, bingung, marah, tapi juga tak bisa berpaling dari kenyataan bahwa emas itu nyata, uang itu nyata. Apa kita bisa mundur, Kang? Darsa menggeleng. Sudah terlanjur. Nyi Iti hanya diam. Matanya menatap buntalan kain hitam itu yang kini tergeletak di atas ranjang. Setelah malam perjanjian itu, hidup Mang Darsa berubah cepat. Emas yang diberikan Nini Towo ia jual perlahan, tak langsung banyak. Ia berkeliling ke toko emas berbeda di pasar kota, menjual gelang atau kalung sebiji dua biji, agar tak mencurigakan. Dalam waktu 1 bulan, Darsa sudah mengumpulkan cukup uang tunai untuk membeli tanah di seberang jalan rumah lamanya. Ia bangun rumah permanen dari batu bata, dinding tebal, atap genteng merah, lengkap 3 kamar dan dapur luas. Rumah itu berdiri mencolok di antara deretan rumah warga lain yang masih berbahan kayu dan bilik bambu. Usaha cilok pun dikembangkan. Dari semula hanya ia yang berjualan. Sekarang Darsa membuat 4 gerobak baru. Ia rekrut pemuda kampung sebagai karyawan, memberi mereka seragam dan gaji mingguan. Nama Cilok Darsa mulai dikenal di kampung sekitar. Setiap sore, halaman rumah barunya ramai oleh para karyawan yang menyiapkan adonan, tusuk, dan bahan lainnya. Namun, perubahan besar itu diiringi gejala aneh yang muncul di tubuh Darsa. Sekitar seminggu setelah menerima buntalan harta, ia mulai merasa gatal di bagian sikut. Ia kira hanya digigit serangga, tapi 3 hari kemudian muncul borok kecil. Gatalnya menyiksa, dan makin hari makin besar. Lututnya pun mulai bernanah. Darsa tahu ini akibat dari perjanjian. Ia mencoba mengabaikan, tapi rasa nyeri membuat tidurnya terganggu. Setiap malam Jumat, ia menggelar sesajen seperti yang diperintahkan. Ia bakar kemenyan di gudang kecil yang ia kosongkan, tempat ayam jago disembelih pertama kali. Gudang itu dikunci rapat, hanya Darsa yang berani masuk. Suatu sore, Nyi Iti melihat Darsa menggaruk bagian lututnya sambil meringis. Kang, itu kenapa? Kok makin gede sih? Luka biasa nggak begitu bentuknya? Ini cuma alergi, jawab Darsa cepat sambil menutup celananya lagi. Tapi aku lihat tiap malam Jumat, kamu masuk gudang. Itu buat apa? Sesajen terus. Apa belum cukup? Sudah, jangan ikut campur, Ti, bentak Darsa dengan nada tinggi. Nyi Iti diam, tapi dalam hati ia mulai takut. Bau dari tubuh suaminya pun makin terasa. Meski Darsa mandi 3 kali sehari, tetap saja bau anyir muncul, terutama dari bagian siku dan lutut. Ia mulai pakai baju lengan panjang dan celana panjang kemana-mana, bahkan saat di rumah. Beberapa tetangga yang lewat depan rumah sering menutup hidung. Ada yang berbisik soal bau aneh. Anak-anak tetangga pun mulai enggan bermain ke rumah mereka. Darsa tidak peduli. Baginya, yang penting usaha cilok jalan, uang terus masuk. Tapi suatu pagi,
Ketika sedang mengecek adonan di dapur, 2 ekor lalat hijau tiba-tiba hinggap di ujung. Lengannya yang terbuka sedikit. Makanya Kang, mending istirahat dulu, berhenti jualan sebentar. Coba obati dulu boroknya, ucap Nyi Iti sambil membersihkan tangan Darsa dengan kain basah. Nggak bisa, Ti, usaha ini harus jalan terus. Kita nggak bisa berhenti, nanti habis semua. Modal ini dari apa dari pesugihan? Potong Nyi Iti. Darsa diam. Ia tahu Nyi Iti tak sepenuhnya menerima apa yang mereka jalani, tapi juga tak sanggup melepas semuanya. Malam makin sering terasa berat di rumah itu. Tiap malam Jumat, Darsa menyiapkan sesajen sendirian, membakar kemenyan di gudang, mengunci pintu, dan tak mengizinkan siapapun mendekat. Kadang terdengar suara ia berbicara pelan dari dalam. Anak-anak pun mulai bertanya, "Abi kenapa sekarang? Nggak pernah peluk kami lagi?" Tanya anak ketiganya. Darsa hanya menjawab, "Abi lagi sakit, Nak. Jangan dekat-dekat dulu." Anak-anak patuh, tapi mereka mulai menjauh. Di sekolah, mereka sering diejek karena bau ayah mereka. "Bapakmu itu bau bangkai," kata teman-teman. Anak-anak pulang menangis, tapi tak pernah mengadu langsung. Nyi Iti hanya bisa memeluk mereka diam-diam. Suatu siang, saat Darsa sedang duduk di teras depan, 2 orang warga lewat dan menyapa dengan enggan. "Assalamualaikum." "Dar?" "Waalaikumsalam." Mau ke warung ya, Dar?" "Enggak, cuma duduk-duduk." Orang itu hanya mengangguk dan sepat-sepat berlalu. Darsa bisa lihat mereka menutup hidung begitu menjauh. Darsa tak mengatakan apa-apa, tapi napasnya berat. Ia mulai sadar, tubuhnya bukan hanya membusuk perlahan, tapi juga membuat orang menjauh. Nyi Iti sering mendengar bisikan dari tetangga, dari warung, dari pos ronda. Mereka bicara soal Darsa, soal borok, soal bau, dan soal pesugihan malam itu. Setelah anak-anak tidur dan suara luar rumah sepi, Darsa duduk di ruang tengah sambil menggenggam lututnya yang perih. "Ti," ucapnya pelan. Nyi Iti muncul dari dapur, duduk di depannya. "Kalau suatu saat nanti, aku makin parah, kamu mau jaga anak-anak kan?" "Akang ngomong apa sih?" jawab Nyi Iti dengan nada rendah. Darsa hanya menatap ke lantai. Secucek, darah segar menetes dari balik kain celananya. Tapi ia pura-pura tak melihat. Bau anyir itu sudah tak bisa lagi disembunyikan. Setiap pagi, lantai kamar Darsa penuh darah kering dan cairan dari borok yang terus meletus. Dari siku ke jari, dari lutut ke ujung kaki, semua bagian tubuhnya bernanah. Nyi Iti tak pernah lagi tidur di kamar yang sama. Ia menggelar kasur di ruang tengah bersama anak-anak. Setiap kali masuk ke kamar suaminya, ia tutupi hidung dengan kain dan buru-buru keluar. Sejak akhir tahun lalu, dokter sudah tak bisa banyak berbuat. Darsa sempat dibawa ke rumah sakit di kota, divonis terkena gula basah, tapi obat apapun tidak mempan. Malah makin hari makin parah. Kaki dan tangannya perlahan menghitam. Daging yang membusuk ditutupi kain tebal, tapi tetap saja lalat hijau masuk dari sela-sela pintu dan jendela. Nyi Iti berkali-kali membersihkan lantai, tapi esoknya akan ada lagi bercak merah baru. "Kang, ini nggak bisa dibiarkan begini terus." Anak-anak nggak berani masuk kamar. Bau ini juga makin menyengat. "Apa nggak sebaiknya kita bawa ke Ustadz?" ucap Nyi Iti dengan suara rendah sambil mengganti kain lap di ujung kaki suaminya. Darsa hanya meringis, menahan rasa nyeri. "Sudah, terlambat, Ti. Semua ini sudah jalan yang harus aku terima," ucapnya pelan. Waktu itu sudah masuk awal tahun 2012. Hampir 10 tahun sejak malam pertama kali Darsa menerima buntalan dari Nini Towok. Darsa masih mengingat semuanya. Dari warna kain kebaya nenek itu, sampai suara batuknya yang serak. Tapi baru kali ini, ia merasa benar-benar takut. Ia sadar ada yang berbeda. Beberapa hari terakhir, mimpi yang datang semakin sering. Dalam tidurnya, Nini Towok muncul lagi. Duduk di atas pohon loa, kainnya berlumur darah. Mulutnya tersenyum lebar, tapi bola matanya kosong. Ia tidak bicara banyak, hanya satu kalimat yang terus diulang-ulang. Sudah 10 tahun, Darsa, waktunya selesai. Darsa terbangun dari mimpi itu, dalam keadaan basah keringat, padahal malam begitu dingin. Ia mencoba duduk, tapi hanya bisa menggeliat perlahan. Tubuhnya begitu sakit, nafasnya pendek. Nyi Iti yang tidur di luar kamar, mendengar suara Darsa memanggil. Pelan, ia segera masuk dan membantu suaminya minum air putih. "Ti, tolong, anterin aku ke rumah Aki Jupri." "Sekarang?" ucap Darsa dengan suara bergetar. "Sekarang, Kang, ini masih subuh." "Sekarang, Ti, aku mohon." Beberapa jam kemudian,
anak sulung mereka datang membawa mobil pinjaman dari tempat kerja. Dengan bantuan kursi roda, Darsa dibawa ke rumah Aki Jupri. Tubuhnya dibungkus selimut tebal. Wajahnya pucat, tangannya ditutup kain agar orang tak melihat. Borok yang membusuk. Setibanya di rumah Aki Jupri, suara batu kecil menyambut dari dalam. Aki Jupri yang sudah rentak keluar, menatap wajah Darsa dan Nyi Iti bergantian. Tatapannya langsung berubah ketika melihat kondisi Darsa. Astagfirullah. Darsa, kenapa kamu jadi begini? Tanya Aki pelan. Ki, saya mimpi lagi. Nenek datang, katanya waktunya sudah habis. 10 tahun Ki, saya takut, ucap Darsa dengan mata berkaca-kaca. Aki Jupri mempersilakan mereka masuk. Nyi Iti membantu mendorong kursi roda, membawa Darsa duduk di ruang tamu. Bau busuk perlahan memenuhi ruangan. Aki Jupri mengambil minyak kayu putih dan mengoleskannya ke bawah hidung. Kenapa kamu baru cerita sekarang? Tanya Aki. Saya lupa Ki, waktu itu Nini Tawok bilang perjanjian hanya 10 tahun. Tapi saya pikir kalau terusnya sajen bisa diperpanjang. Tidak bisa, jawab Aki Jupri tegas. Perjanjian dengan makhluk gaib itu jelas. Kalau mereka bilang 10 tahun, ya 10 tahun. Tidak ada tawar-menawar. Darsa menunduk. Cairan kuning meleleh dari siku kirinya. Nyi Iti menyeka cepat dengan tisu, tapi tangisnya mulai pecah. Ki, ada cara buat batalkan semua ini? Saya nggak sanggup lihat Akang begini terus. Aki Jupri hanya menggeleng pelan. Maaf Ti, nggak ada yang bisa. Ini sudah jalan yang dipilih Darsa sendiri. Nggak ada yang bisa selamat kalau waktunya sudah tiba. Darsa menggigit bibirnya. Ia tahu, Aki Jupri tak sedang menakut-nakuti. Semua ini memang kenyataan yang harus ia hadapi. Ia menatap tangan kanannya yang mulai melepuh, lalu menatap istrinya yang masih setia membersihkan boroknya. Di dalam kepalanya, suara Nini Tawok masih terus terngiang. Sudah 10 tahun Darsa tidak pernah bangkit lagi dari tempat tidurnya selepas pulang dari rumah Aki Jupri. Ia hanya berbaring, menggeliat sedikit saja sudah mengerang panjang. Setiap hari tubuhnya bertambah lembah. Borok-borok di sekujur tubuhnya mulai pecah dan mengeluarkan cairan hitam. Kain alas tidurnya tak pernah kering. Bau busuknya menempel di dinding kamar, di baju, bahkan sampai ke rambut Nyi Iti yang tiap hari merawatnya. Anak-anak yang dulu masih kecil, kini mulai remaja. Mereka tidak lagi sekadar takut, tapi sudah mulai sadar. Salah satu anak perempuan mereka pernah berkata lirih, "Mak, ini semua karena uang dulu ya?" Nyi Iti terdiam, tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap tubuh Darsa yang semakin hari makin menyerupai bangkai hidup. Lalat terus mengerubung. Belatung muncul di sela-sela borok. Bahkan dokter terakhir yang datang hanya mampu menuliskan resep pereda nyeri, lalu buru-buru pergi tanpa pamit. "Kang, mau makan apa?" tanya Nyi Iti suatu sore. Darsa hanya menggeleng. Bibirnya pecah-pecah, nadanya tak lagi jelas. Sekujur tubuhnya hanya tersisa tulang yang dilapisi luka. Di satu sisi, Nyi Iti sudah tak sanggup, tapi di sisi lain, ia juga tak rela meninggalkan suaminya begitu saja. Semua kesalahan sudah terlanjur. Ia hanya ingin menunggu semuanya selesai. 3 hari sebelum ajal, Darsa tak sadarkan diri. Napas pelan, tapi tubuhnya tetap panas. Boroknya tidak mengering. Malam terakhir, bau dari tubuhnya begitu menusuk, hingga anak-anak memilih tidur di rumah tetangga. Nyi Iti tetap bertahan. Ia mengganti lap kain tiap 1 jam, mengganti kasa, menutup dengan plastik agar tidak terlalu banyak lalat masuk. Tapi semua itu sia-sia. Belatung tetap muncul dari borok yang basah. Subuhnya, Darsa meninggal dunia. Matanya terbuka sedikit, napas terakhirnya seperti ditarik paksa dari dada. Nyi Iti menjerit, namun tangisnya tidak lama. Ia langsung bergerak memanggil Aki Jupri. Tidak ada warga yang mau membantu. 1-2 yang datang hanya berdiri di halaman dan menunduk. Mereka tidak sanggup masuk ke dalam rumah yang bau busuknya, seperti daging busuk bercampur bangkai. "Nggak ada yang mau mandikan jenazah?" tanya Aki Jupri kepada warga yang berkumpul di luar pagar. Semuanya menggeleng pelan. Salah satu dari mereka bahkan menutup mulut dan berkata lirih, "Maaf Ki, saya nggak sanggup baunya." Akhirnya hanya Aki Jupri dan Nyi Iti yang memandikan jenazah Darsa. Prosesnya sangat lambat. Kulitnya robek saat disiram air. Beberapa bagian tubuh sudah hancur. Kain kafan yang disiapkan harus ditambah 2 lapis agar cairan dari tubuhnya tidak merembes keluar. Tubuh Darsa hanya dibungkus seadanya. Minyak wangi sudah tidak bisa menutupi baunya. Satu hal yang membuat prosesi makin sulit adalah karena tangan dan kaki Darsa
sudah diamputasi lebih dulu beberapa bulan sebelumnya dan sudah dikuburkan di belakang rumah. Maka di pemakaman disiapkan 2 lubang. Lubang pertama adalah tempat tangan dan kakinya yang dikubur lebih dulu, dan lubang kedua untuk tubuhnya yang sekarang. Ketika jenazah diturunkan, langit mendung. Tak ada doa panjang, tak ada banyak pelayat, hanya keluarga dan beberapa orang yang berani menahan napas. Setelah tanah ditimbun, semua buru-buru meninggalkan lokasi. Namun, bau itu tak hilang. 3 hari setelah dikubur, area makam Darsa tetap berbau besar. Warga yang melintas menutup hidung, bahkan ada yang memilih memutar jalan. Mereka mulai membicarakan Darsa bukan sebagai tetangga, tapi sebagai contoh orang yang menjalani pesugihan paling mengerikan. Anak-anak Darsa pun tahu mereka menangis malam itu, tidak bicara dengan siapa-siapa. Mereka tahu dari obrolan orang-orang, tahu dari cerita ibunya, dan dari pengakuan almarhum ayahnya sebelum meninggal. Nyi Iti duduk diam di depan rumah saat malam tiba. Anak-anak sudah masuk ke kamar. Rumah terasa sepi, meski lampunya masih menyala. Ia menatap ke langit gelap, lalu menunduk menatap lantai. Dalam hatinya, hanya satu kalimat yang terus berputar. Semua ini harusnya bisa dicegah. Kalau dulu aku berani menolak. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Ingatlah, tidak ada jalan pintas menuju kemakmuran yang tanpa harga. Kekayaan yang datang lewat perjanjian pasti membawa tagihan yang tak bisa dibayar dengan uang. Semoga cerita ini jadi pengingat bahwa ketika manusia menyerahkan prinsip demi harta, yang tersisa hanyalah penyesalan dan bau busuk dari borok yang tak akan pernah sembuh.